bagaimana hukumnya, minta penjelasannya. Ada orang memakai uang masjid, kas masjid untuk diperbolehkan apa tidak untuk membiayai anak di pesantren karena orang tuanya nggak mampu, Bu ya. Jadi semua perlu kejujuran, perlu ketulusan, tujuannya jelas dan masuk akal normal, bukan seenaknya sendiri. Dan yang bekerja di masjid pun harus diatur, bukan seenaknya. Masjidnya kecil, langsung pegawainya 16, keluarganya masukkan semua biar bisa digaji market masjid. Nggak bisa begitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta maaf, Bu ya, izin bertanya. Pertanyaannya begini, Bu ya, bagaimana hukumnya, minta penjelasannya. Ada orang memakai uang masjid, kas masjid untuk diperbolehkan apa tidak untuk membiayai anak di pesantren karena orang tuanya nggak mampu, Bu ya. Terus ada lagi jamaah tidak rutin di masjid itu, jamaah tadars Al-Quran, ngaji minta izin di masjid itu, terus dibolehkan oleh pengurusnya atau DKM-nya ngaji Al-Quran sekhataman, Bu ya, dan orangnya sedikit jadi lama. Terus dihormati memakai uang kas masjid juga, Bu ya. Jadi itu bagaimana hukumnya? Ada orang numpang ngaji di masjid tapi untuk penghormatannya atau memberi amplop transportasi itu boleh apa tidak, hukumnya bagaimana? Baik, Bu ya, itu aja. Afwan, Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang diberikan ke masjid ada dua. Yang pertama, ditentukan penggunaannya. Kalau kita berikan ditentukan penggunaannya, nggak boleh diarahkan ke yang lainnya. Orang bersedekah, orang berikan masjid untuk karpet, berikan karpet. Untuk keramik, belikan keramik. Untuk kendang ini ditentukan. Tapi kalau orang memberi ke masjid tidak ditentukan, maka itu untuk kepentingan masjid. Bisa untuk karpet, keramik, dan juga untuk aktivitas kegiatan di dalam masjid. Maka segala aktivitas yang ada hubungannya dengan kemakmuran masjid boleh diambilkan dari kotak amal tersebut. Kotak amal yang belum ditentukan penggunaannya. Tapi nggak boleh biayai anak sekolah, nggak boleh. Ini bahaya itu. Nggak boleh yang seperti itu. Kalau ada anak tidak bisa sekolah, nggak punya uang, banyak orang kaya di kiri kanan masjid, insya Allah yang akan membantunya. Kalau tidak, nanti sampai kita akan carikan orang yang bisa membiayainya. Tapi jangan mengambil duit masjid. Nggak boleh seperti itu. Duit masjid harus dijaga. Jangankan ke uang, karpet masjid itu. Kalau sudah wakaf masjid, nggak boleh dipakai, dipinjamkan keluar. Jangan mentang-mentang PKM masjid, seenaknya royal, pinjam ngasih uang sana sih. Nggak sah. Kemudian tadi yang disampaikan, jika memang anak itu ngaji di situ memang sebagai layaknya, mungkin memang dikasih kompensasi, karena dia ikut memakmurkannya, dan pemberiannya adalah wajar, ya sah saja. Untuk memberikan semangat anak-anak kecil, mungkin anak kecil kan susah ngaji dan sebagainya, sehingga dikasih iming-iming, kalau nanti ngaji sampai selesai Qurannya, dan insya Allah akhir hadiah dapat hadiah yang masuk akal, wajar, ya sah-sah saja. Tapi bukan seenaknya seorang pengurus brol-brol, nanti anak-anaknya suruh ngaji semuanya, suruh baca Qul Huwallah 3 kali, nanti dapat 3 juta, ya ini nggak benar. Jadi semua perlu kejujuran, perlu ketulusan, tujuannya jelas, dan masuk akal normal, bukan seenaknya sendiri. Dan yang bekerja di masjid pun harus diatur, bukan seenaknya. Masjidnya kecil, langsung pegawainya 16, keluarganya masukkan semua biar bisa digaji market masjid. Nggak bisa begitu, ya. Justru kalau Anda sebagai orang yang ngurus masjid harus betul-betul amanat. Jadi tidak boleh brol-brolan mengeluarkan masjid. Ini milik umat. Tidak boleh seenaknya. Kalau ternyata untuk kemaslahatan masjid sah. Misalnya mohon maaf, dan guru yang mengajari kasih kompensasi, tukang adzan, khatib, sah-sah saja. Marbot masjid, sah saja diambilkan dari situ. Tapi kalau itu membuat mengada-ngada, kita punya anak 6 suruh kerja aja di masjid, semuanya nyapu aja lah. Sehari sekali pagi, nanti dapat gaji tinggi. Wah, haram ini. Ini pura-pura, ini bahaya. Jadi perlu kejujuran juga. Intinya, jika memang anak-anak ngaji itu layak,
Karena mungkin di rumah dia nggak makan, makannya di masjid, kemudian dia memang termasuk dengan keberadaan anak itu menjadi masjid makmur dan sebagainya, ya sah kita beri hadiah untuk menyenangkan dia agar dia semakin semangat berada di masjid tersebut. Tapi harus kira-kira yang masuk akal, bukan berol-berolan semaunya hawa nafsu kita, itu saja. Allah alam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.